Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya, Pak Toto dan Wamima TV sudah memberikan kesempatan saya untuk membacakan Gelombang Cinta Buya. Kali ini saya akan membacakan puisi Buya dengan judul Pohon Kersem. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengukur seberapa kedalaman cintamu, bukan sekedar hanya engkau sering-sering menemui diriku di pinggir sungai, di bawah pohon kersem, di penghujung kampung kita. Buktikan cintamu dengan perhatianmu kepadaku, dengan kasih sayangmu. Itu yang paling penting. Demikian pesan singkatmu, lalu HP ku tutup dengan penuh rasa gusar. Memang aku juga dulu sangat mengagumi orang-orang yang naik haji setiap tahun, bertawaf di sekitar Ka'bah. Ternyata aku sekarang tersadar. Yang hebat bukan yang sering bertawaf di sekitar Ka'bah, tetapi yang sering bertawaf di sekitar perumahan-perumahan kumuh yang dihuni oleh orang fakir, menyantuni anak-anak yatim, berbagi makanan untuk orang-orang miskin. Setelah aku putus cinta bersamamu, tanggul sungai tinggal kenangan. Dan pohon kersem tempat kita bersandar berdua sudah ditebang orang. Lalu temanku bertanya kepadaku, apa yang kau rasakan setelah engkau putus cinta dengan kekasihmu yang cantik jelita itu? Mereka bertanya dengan nada seperti mengejek dan menghina. Kujawab dengan hati yang sedih. Apakah setelah kayu terbakar habis dan api sudah padam, lalu abu-abu yang tersisa masih juga menyimpan perasaan? Memang hidup ini sangat aneh sekali, wahai kekasihku. Seringkali kita merasa takut menghadapi sesuatu yang akan terjadi. Tetapi kemudian apa yang kita takuti ternyata terjadi juga. Dulu aku pernah bermimpi engkau menebang pohon kersem yang menjadi tempat kita menaungi pertemuan. Ternyata terjadi juga. Pohon kersem sudah ditebang orang. Aku tidak pernah melupakan perhatian yang engkau berikan kepadaku, wahai kekasihku. Tetapi juga aku mohon maaf kepadamu bila engkau merasakan aku kurang memperhatikan dirimu.
Tragedi kehidupan ini sesungguhnya adalah peristiwa apa saja yang menghilangkan rasa dalam diri kita ke dalam keadaan masih bernafas. Untuk itu, aku mohon maaf kepadamu sedalam-dalamnya. Menurut sepengetahuanku, wahai kekasihku, sulit terjadi ada orang memberi sesuatu kepada kita tanpa alasan. Bila ada seseorang memberi kita sesuatu, dapat dipastikan karena orang tersebut juga mengharapkan ada sesuatu yang akan kita berikan. Atau karena punya keinginan tertentu, lalu ia memberi kita sesuatu supaya kita mengabulkan keinginannya. Yang terakhir, memberi sesuatu tanpa pamrih. Semata-mata hanya karena dia mencintai kita. Namun demikian, kasus yang terakhir ini sangat jarang terjadi. Termasuk apa saja yang sudah aku berikan kepadamu. Bukan untuk memiliki dirimu. Semata karena aku hanya ingin membahagiakanmu. Benar-benar aku ingin, wahai kekasihku, dapat membahagiakan dirimu yang sangat aku cintai. Mumpung kita masih sama-sama hidup. Sebab kerinduan yang muncul nanti di kemudian hari, setelah salah satu kita sudah meninggal dunia, sungguh sangat tidak ada artinya. Aku hanya memohon kepadamu, jangan terburu-buru menilai diriku hanya berdasarkan kata orang, tanpa engkau buktikan sendiri. Banyak sekali orang yang menangis tanpa meneteskan air mata sedikit pun. Banyak sekali orang yang hatinya remuk redam, tetapi tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Untuk itu, aku memohon dengan sangat kepadamu, wahai kekasihku. Hargailah sikapku yang tutup mulut selama ini. Ketika kita sedang berada di puncak kemesraan, maka engkau sebagai perempuan pada saat seperti itu sedang berada di puncak kelemahan. Namun sebaliknya, ketika aku sedang berada di puncak kemesraan, aku sedang berada di titik kekuatan. Tetapi, aku tidak pernah memanfaatkan kesempatan itu untuk menguasai dirimu. Percayalah, aku hanya ingin membahagiakanmu. Aku sangat berharap engkau menjadi perempuan besar yang berpengaruh, tegas dan berani membawa diri. Daya nalar yang tinggi, berpikir logis ketika berbincang dengan orang lain. Lalu engkau dapat membahagiakan dirimu sendiri, dan engkau
nikmati sendiri. Engkau boleh percaya, juga boleh tidak. Sekarang ini sering muncul rasa cemas atau takut dalam diriku sendiri. Ketika aku ingin menelusuri perjalanan hidup ini tanpa kehadiranmu. Aku sangat merindukanmu. Hatiku yang tersayat mendorongku untuk melakukan apa saja yang mustahil. Hanya ingin sekedar berbincang bersamamu. Hanya sekedar ingin menatapi wajahmu. Masih terngiang di telingaku. Engkau mengatakan pada suatu hari, aku tidak akan menyakiti diriku sendiri. Menghabiskan umurku hanya untuk merawat cinta seseorang yang sama sekali tidak memperhatikan aku. Lalu, setelah itu engkau pergi, meninggalkan diriku sendirian di bawah pohon kersen. Aku tidak yakin engkau sanggup menghapuskan cinta dalam hatimu. Karena selama ini engkau hanya sekedar terhasut oleh orang lain. Terlalu bodoh bila engkau mempercayai cerita orang lain yang menghina dan mencaci diriku tanpa mencari bukti kebenarannya. Sampai sekarang belum terbukti apa yang dituduhkan atas diriku. Aku tahu, mungkin kau sangat menyesal karena ada tembok psikologis yang sangat tebal sehingga engkau tidak punya keberanian untuk menghubungi diriku, untuk menyapa dan untuk merapat lagi. Untuk menjauh dariku engkau tidak punya keberanian, untuk melupakan diriku engkau tidak mampu, dan untuk menyelesaikan persoalan juga tidak bisa. Maka kondisimu seperti itu. Engkau sedang berada di persimpangan jalan yang sangat membingungkan. Bila memang benar engkau ingin pergi, menjauh dariku, silakan. Pergilah. Pergilah yang jauh dan jangan lagi kembali. Pergilah dan setialah dengan kepergianmu, supaya aku melupakan dirimu dengan ikhlas. Jangan sudah pergi, tetapi setiap hari engkau selalu membututiku, selalu mengintai dari kejauhan, selalu mengirim wartawan untuk mencari berita tentang diriku. Tidak semua yang tersimpan di dalam hatiku, wahai kekasihku, dapat aku curahkan. Tidak semua apa yang telah kutuliskan dapat menjelaskan segala perasaan jiwaku yang luka ternganga seperti ini. Itulah sebabnya aku sekarang telah memilih untuk diam dan tutup mulut saja demi kenyamanan hatiku. Atau paling tidak aku hanya ingin menasehati diriku sendiri untuk tidak memperkenankan kepada siapapun membangun cinta bersamaku hanya berdasarkan emosi sementara atau temperamen yang fluktuatif. Bila sedang sedih, baru datang. Bila sedang senang, entah bersembunyi di mana. Apakah mungkin suatu ketika, wahai kekasihku,
aku terpaksa menggunakan undang-undang dasar kehidupan ini, yaitu apabila persoalan sudah tampak tidak dapat lagi diperbaiki, maka sebaiknya sudah ditinggalkan saja. Penantian itu sesungguhnya, wahai kekasihku, adalah siksa yang berujung pada kematian perlahan-lahan, tetapi berdasarkan pilihanmu sendiri. Jangan pernah merasa kecewa, wahai kekasihku, hanya karena tidak ada lagi yang mau memperhatikan dirimu. Coba engkau lihat saja, setiap hari kita diberi kehangatan oleh matahari, tetapi ternyata semua manusia lebih banyak bercumbu dengan rembulan. Memang tidak salah. Ada juga dalam kehidupan ini, sementara orang yang tidak layak untuk diberikan kasih sayang, bahkan sampai tidak layak untuk dibenci sekalipun. Nanti bila umurmu semakin bertambah, mungkin sekarang engkau masih terlalu muda. Engkau akan meyakini betul bahwa kehidupan tidak layak untuk terlalu disesali. Setelah berbagai kesulitan yang kita hadapi sudah dapat diselesaikan, nanti akan muncul kesulitan-kesulitan yang lain. Gelak tawa yang sangat bergemuruh itu tidak lama akan hilang, diganti dengan sunyi senyap yang mencekam. Teman-teman yang kita telah pergi, nanti tidak lama lagi akan datang teman-teman yang baru, dan seterusnya. Itulah kehidupan dunia, wahai kekasihku. Hanyalah sekedar kehidupan. Atau mungkin sebaiknya aku harus mengambil keputusan final. Aku tidak suka duduk di suatu tempat yang sesak. Aku tidak suka dipersilahkan untuk duduk di kursi yang sifatnya hanya sementara. Karena nama yang tercantum di sandaran kursi itu, orangnya belum datang. Akhirnya, engkau datang dengan langkah perlahan. Kuperhatikan sepertinya lututmu bergetar. Langsung engkau memelukku dari belakang sambil menempelkan keningmu di punggungku. Maafkan aku, engkau ucapkan dengan nada bergetar. Lalu, balik kutanya dengan pura-pura merendah. Tidak ada laki lain yang menginap dalam hatiku, hanya engkau sendiri. Ratapmu lebih jauh. Lantas, tanyaku seperti acuh. Aku sangat mencintaimu, engkau katakan sambil memelukku erat-erat. Kemudian, tanyaku pula sambil kulepas genggaman tangan. Ampun, tangisanmu meledak tiba-tiba sampai menggetarkan jantungku. Ayu 12.07 2021 Abdul Syakur Yasin.